Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah pertama-tama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang diberikan olehnya sampai detik ini, serta kebaikan, kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang kita dapati. Semoga kita semua menjadi makhluknya, menjadi hambanya yang selalu mendapatkan nikmat yang banyak karena kita mensyukuri nikmat-nikmat beliau. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim yang saya hormati dan banggakan, terutama para mahasiswa saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika di program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang saya hormati dan banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pertemuan pertama kuliah kita Filsafat Ilmu dan Logika, dan kita akan membahas tentang pengantar filsafat ilmu di era digital. Jadi kita akan masuk dulu kepada tema basic, tema dasar pengantar filsafat ilmu di era digital. Karena kita saat ini ada di era digital, ya, di era dimana kecerdasan buatan atau akal imitasi AI, ya, itu kemudian seperti mampu mengganti peran dan juga kontribusi manusia, ya, mesin menggantikan peran manusia, ya, seperti itu. Dalam era yang ditandai oleh percepatan teknologi, transformasi digital, dan arus informasi yang tak terbendung, manusia modern tidak hanya dituntut untuk mampu mengakses dan menggunakan pengetahuan secara efektif, tetapi juga, ini kata kuncinya, untuk memahami secara kritis, bernalar filosofis, tapi juga tidak melupakan, ya, nilai-nilai kebijaksanaan, ya, nilai-nilai filosofis, ya, yang harus melandasi keberadaan dan penggunaan pengetahuan itu sendiri, ya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai filsafat ilmu dalam konteks ini menjadi semakin relevan dan sangat krusial, ya. Kemudian bukan hanya sebagai kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dibentuk, ya, seperti itu, tapi juga dibenarkan dan dikembangkan juga sebagai lensa reflektif yang memungkinkan kita menilai secara bijak apa saja implikasi etis, ya, implikasi sosial, implikasi epistemologis, ya, implikasi kemajuan teknologi digital itu yang merambah setiap aspek, setiap kehidupan kita dalam keseharian kita. Ini perlu kita ingat teman-teman semua, ya, jangan sampai kemudian Anda melupakan bahwa segala hal terkait kemajuan itu betul-betul akan memberikan implikasi dan dampak yang luar biasa bagi kita dalam keseharian. Nah, oleh karena itu, kita akan menyelami berbagai isu mendasar dalam filsafat ilmu dengan menyoroti keterkaitannya yang semakin erat dengan karakteristik era digital seperti kecerdasan buatan, ya, big data, otomasi algoritmik, ya. Kemudian sekaligus mengajak Anda untuk merenungkan kembali hubungan antara sains dan teknologi serta nilai-nilai kemanusiaan dalam lanskap pengetahuan di abad ke-21 ini yang tentu semakin kompleks dan dinamis serta multidimensional dan juga multifaktor. Kita harus berangkat dulu dari definisi filsafat ilmu dan relevansinya kini seperti apa.
Filsafat ilmu yang dalam kacamata akademik diposisikan sebagai cabang filsafat yang secara sistematis, kritis, logis ya, dan reflektif menggali secara mendasar ya, dan mengevaluasi fondasi ontologis mengenai hakikat realitas yang dipelajari oleh ilmu, juga dimensi epistemologis tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan juga sumber-sumber pengetahuan itu dari mana, bagaimana ia dibenarkan dan divalidasi. Kemudian juga dimensi aksiologis atau dimensi nilai dan estetis ya, yang berkaitan dengan nilai, tujuan, dan penggunaan pengetahuan itu untuk apa dan manfaatnya seperti apa. Pada hari ini kita tidak hanya menjadi paham ya bahwa ternyata filsafat ilmu itu tidak hanya disiplin teoretis ya, yang sifatnya spekulatif saja, tetapi juga telah berubah menjadi kebutuhan intelektual. Jadi ranah intelektual itu sekarang sangat butuh sekali filsafat ilmu, teman-teman ya. Sangat butuh sekali, dan ini mendesak sekali untuk kemudian menjadi fondasi utama dalam menghadapi transformasi global yang didorong oleh percepatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan banjir data, obesitas informasi yang tidak terbendung. Dalam ekosistem digital yang semakin kompleks, filsafat ilmu ini hadir sebagai cahaya pemandu, sebagai cahaya penerang ya, dalam kerumitan struktur pengetahuan modern. Karena ia tidak hanya membantu kita memahami bagaimana ilmu dikonstruksi dan diklasifikasikan, tetapi juga menyuguhkan perangkat konseptual untuk mempertanyakan validitasnya, legitimasi keilmuannya, serta orientasi pengembangannya ke depan, orientasi etisnya, dan seperti apa di masa kini itu ia akan bermanfaat atau tidak, ia akan berguna atau tidak. Dan di tengah ledakan informasi yang bergerak secara cepat dan luas serta masif melalui jaringan internet, ya, media sosial, serta aplikasi berbasis AI yang memiliki kemampuan untuk meniru, memproses, bahkan menciptakan pengetahuan secara sintetis, filsafat ilmu ini menjadi sangat vital sebagai upaya untuk menghindarkan masyarakat dari jebakan pseudoscience ya, ilmu palsu, misinformasi, hate speech ya, berita bohong, hingga konstruksi pengetahuan palsu yang tampak otoritatif secara tampilan namun tidak memiliki dasar epistemologis yang kuat, tidak memiliki dasar pengetahuan sumber-sumbernya ya, hakikat pengetahuan itu seperti apa tidak kuat. Nah, jika dalam periode sebelumnya perdebatan filsafat ilmu itu banyak berputar pada persoalan-persoalan yang sifatnya klasik seperti batas demarkasi atau batas garis antara ilmu dan non-ilmu ya, kriteria kebenaran ilmiah berdasarkan pendekatan empiris dan rasional itu seperti apa, atau paradigma ilmiah sebagaimana disampaikan dalam teori perubahan paradigma ilmiah oleh Thomas Kuhn ya. Maka kini di era digital yang serba otomatis dan terkoneksi secara global, problematika yang dihadapi menjadi semakin kompleks ya. Bagaimana membedakan pengetahuan yang valid dan tidak valid ya. Bagaimana yang tidak valid ini adalah opini viral. Jadi bagaimana membandingkan atau membedakan mana itu pengetahuan yang valid dan juga hanya sebatas opini yang viral. Bagaimana menilai kredibilitas sumber ya di tengah disrupsi otoritas akademik tradisional, dan bagaimana mengantisipasi dampak epistemik dari algoritma yang membentuk realitas digital kita secara diam-diam. Nah, ini yang penting teman-teman untuk diingat, sebagaimana ditekankan dalam sebuah seminar ya terkait dengan pengembangan teknologi dan informasi di era digital tahun 2025, IJSTEC ya. Era digital itu membawa kemudahan akses informasi di satu sisi, dan itu tanpa batas. Namun sekaligus menimbulkan tantangan epistemologis terkait validitas dan reliabilitas data yang beredar, yang menunjukkan bahwa semakin terbukanya akses terhadap data dan informasi, itu tidak secara otomatis akan meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat, bahkan bisa menciptakan ruang abu-abu yang penuh dengan informasi yang salah arah, bias, dan tidak bertanggung jawab secara etis, misal seperti hate speech ya, atau ujaran kebencian, misinformasi, disinformasi, malinformasi, hoax, atau berita bohong. Nah, tantangan besar ini
hanya dapat dijawab apabila kita memiliki kerangka konseptual dan moral yang kokoh untuk memahami serta menilai apa yang disebut sebagai pengetahuan dalam era digital ini. Dan disinilah filsafat ilmu memainkan peran strategisnya sebagai ilmu ya, dan juga penjernih nalar, penguji asumsi, dan penuntun arah dalam pergulatan antara teknologi dan kebenaran. Maka dari itu, filsafat ilmu di era digital tidak lagi memadai jika hanya dipahami sebagai cabang kajian yang bersifat abstraktif, ya, teoretis, dan terbatas dalam ruang-ruang diskusi akademis saja, yang sifatnya eksklusif dan juga terbatas seolah-olah hanya untuk kalangan filsuf dan intelektual, melainkan harus diredefinisi, harus didefinisikan ulang sebagai sebuah fondasi konseptual sekaligus praksis yang dapat menjadi landasan berpikir yang kritis, ya, yang reflektif, yang objektif, yang holistik dan komprehensif, serta tak lupa juga etis bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi derasnya informasi yang tidak hanya masif dan cepat, tetapi juga kerap kali bersifat manipulatif tadi, bias, salah arah, ya, penuh dengan ujaran kebencian, misinformasi, ya, disinformasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, filsafat ilmu harus ditempatkan sebagai komponen integral dalam sistem pendidikan modern, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta diinternalisasi dalam budaya berpikir publik agar setiap individu tidak peduli latar belakang sosial ekonominya apa atau profesinya apa, ya, itu memiliki kecakapan yang epistemik, ya, untuk menyaring, menilai, dan mengevaluasi informasi yang mereka konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab. Hal ini kemampuan mencakup upaya sadar untuk membedakan mana itu opini dan fakta, ya, antara data yang valid dan hoaks yang direkayasa, serta kemampuan untuk mempertanyakan setiap bentuk otoritas pengetahuan, apakah itu berasal dari institusi akademik, media massa, selebritas, ya, selebgram, atau bahkan apakah ini berasal dari sistem kecerdasan buatan. Jadi masyarakat harus bisa tahu, ya, yang kini semakin diberi kewenangan tuh si AI, itu si kecerdasan buatan, untuk melakukan fungsi-fungsi epistemik manusia seperti analisis, pengambilan keputusan, dan bahkan prediksi perilaku atau aspek behavioral dari manusia. Nah, filsafat ilmu di era digital itu harus menjadi instrumen pembebasan intelektual, ya, yang tidak hanya mengejarkan cara berpikir yang benar, tetapi juga harus menanamkan kesadaran moral atas dampak sosial dari setiap klaim, ya, dari setiap klaim kebenaran, ya, yang dikemukakan dan disebarkan, karena dalam masyarakat digital yang saling terhubung ini, pengetahuan bukan hanya kekuatan, ya. Knowledge is power itu tidak hanya di situ saja, tapi juga saling terhubung, ya, karena harus disebarkan. Karena dalam masyarakat digital itu saling terhubung, pengetahuan itu bukan hanya kekuatan, ya, knowledge bukan hanya power saja, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga keutuhan nalar publik dan integritas kemanusiaan itu sendiri. Oke. Nah, apa sih karakteristik era digital dan dampaknya pada pengetahuan? Era digital yang secara substantif ditandai oleh kehadiran teknologi komunikasi yang sifatnya real time, integrasi global yang menembus batas-batas geografis, ya, border sekali sekarang dunia kita, kemudian juga menembus batas-batas kultural, serta kemampuan menyimpan, memproses data dalam skala yang eksponensial melalui platform cloud computing, ya, machine learning, dan kecerdasan buatan atau AI, itu telah menghadirkan lompatan yang luar biasa dalam struktur dan dinamika produksi, ya, diseminasi atau penyebaran dan konsumsi pengetahuan, sehingga menggeser banyak tahapan tatanan epistemologis tradisional yang sebelumnya berpusat pada institusi akademik, ya, otoritas ilmiah, serta proses verifikasi metodologis yang panjang dan juga terstruktur. Kini setiap individu, walaupun dia tidak kuliah, walaupun dia tidak belajar metodologi ilmu, walaupun dia tidak belajar metodologi penelitian, walaupun dia tidak punya dasar filsafat terkait ontologi, epistemologi, dan aksiologis yang kuat, itu berpotensi menjadi produsen sekaligus konsumen pengetahuan melalui satu klik saja di dunia maya, di media digital, di media sosial, ya.
melalui suatu unggahan atau pencarian mesin telusur di mana informasi tidak lagi harus melewati jalur verifikasi ketat, melainkan disaring dan disampaikan berdasarkan algoritma yang dirancang untuk efisiensi dan personalisasi, tapi bukan untuk akurasi dan kebenaran objektif. Jadi sekarang siapapun bisa merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling ilmiah, walaupun dia tidak pernah kuliah, walaupun dia tidak pernah mengambil mata kuliah filsafat ilmu, walaupun dia belum pernah mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan sebagainya, tapi dia sudah mengklaim dirinya ilmiah di dunia maya hanya berdasarkan klik, hanya berdasarkan unggahan yang dia sebarkan, hanya berdasarkan bacaan yang dia sebarkan, seperti itu. Ini bermasalah luar biasa. Nah, tapi transformasi ini memang tentu membawa sejumlah manfaat revolusioner yang tidak dapat diabaikan begitu saja, seperti terbukanya akses ilmu pengetahuan bagi lapisan masyarakat yang sebelumnya masih termarginalkan atau terpinggirkan secara digital. Hadirnya demokratisasi informasi itu memungkinkan masyarakat luas itu berpartisipasi dalam diskursus ilmiah serta meningkatnya efisiensi dalam pengambilan keputusan berbasis data, baik dalam ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Tapi sekali lagi, di balik berbagai keunggulan tersebut, tersimpan pula paradoks epistemologis yang genting dan seringkali luput dari perhatian publik, yaitu kenyataan bahwa melimpahnya informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengetahuan, tidak selalu berbanding lurus dengan literasi yang baik dan tinggi dari individu, tidak selalu berbanding lurus dengan kepemahaman yang lebih mendasar dan filosofis, karena banjir data yang bersifat pasif justru kerap kali menenggelamkan kebenaran, ya, memperlemah kemampuan berpikir kritis dan etis, serta menciptakan ilusi epistemik yang berbahaya. Coba contoh ya, seperti fenomena fake news yang menyebar lebih cepat dari klarifikasinya, deepfake yang menciptakan simulasi realitas visual dan audio yang hampir tak terdeteksi sebagai palsu, clickbait yang mengeksploitasi rasa ingin tahu manusia demi traffic digital, serta bias algoritmik yang secara halus namun sistematis itu memperkuat prasangka dan preferensi tertentu, menunjukkan bahwa dalam dunia digital kontemporer, validitas informasi tidak lagi ditentukan semata-mata oleh keakuratan empiris atau logika rasional, tetapi oleh popularitas, ya, keterlibatan pengguna, banyaknya follower, viral atau tidak, ya. Tapi juga ini bermanfaat sebetulnya bagi efisiensi tadi, namun sekali lagi kepentingan ekonomi dan ideologis dari entitas teknologi yang mengatur arsitektur digital itu sendiri ini berkepentingan, ya. Dalam konteks ini, seperti dikemukakan oleh Pariser di tahun 2015, konsep filter bubble atau echo chamber menjadi relevan karena menunjukkan bahwa algoritma secara tidak langsung menyaring informasi sedemikian rupa sehingga individu hanya terekspos pada konten yang mengafirmasi pandangan mereka sendiri, atau mereka hanya berada di lingkungan mereka sendiri dan menciptakan lingkungan yang tertutup persepsinya, mempersempit ruang diskursus, menghambat refleksi diri, dan pada akhirnya membatasi kemungkinan untuk mencapai pemahaman yang lebih objektif dan inklusif. Karena mereka nggak mau mendengarkan hal lain, karena mereka hanya mendengar apa yang mereka suka, hanya mendengar apa yang mereka mau, tidak pernah tahu di luar sana ada apa. Itu yang namanya filter bubble dan juga echo chamber. Nah, filsafat ilmu dalam kerangka ini dituntut untuk melampaui peran klasiknya sebagai pengurai struktur keilmuan dan tampil sebagai penyeimbang epistemologis yang tangguh dalam menghadapi distorsi informasi yang telah menjadi sistemik dan terotomatisasi. Ya, oleh karena itu tantangan terbesar dalam epistemologi digital bukan hanya mengenai bagaimana memperoleh informasi, tetapi bagaimana membangun kapasitas untuk menyaring, mengevaluasi, ya, dan menafsirkan informasi tersebut secara bertanggung jawab di tengah lingkungan yang sangat kompleks dan multidimensional. Ya, dan kemudian menandakan bahwa pendekatan terhadap ilmu pengetahuan saat ini tidak cukup hanya dengan mempelajari isi atau datanya, tetapi harus disertai dengan pemahaman kritis tentang asal-usul, ya, struktur distribusi, mekanisme seleksi, serta dampak sosial dari pengetahuan itu sendiri.
Jelas sekali bahwa era digital dengan segala kemudahan akses, volume data yang tak terbatas, dan kecepatan distribusi informasi yang hampir seketika menuntut reformasi paradigma epistemologis yang tidak hanya lebih inklusif dalam menjangkau berbagai sumber dan bentuk pengetahuan, tetapi juga lebih reflektif terhadap proses-proses pembentukan makna serta lebih etis dalam menimbang implikasi sosial. Oleh karena itu, ya, filsafat ilmu itu harus menjadi garda terdepan, harus menjadi avant-garde dalam merumuskan makna dan nilai pengetahuan itu sendiri, hadir untuk menegaskan bahwa meskipun kita hidup dalam era yang memanjakan kecepatan dan efisiensi, kita tetap memerlukan kerangka berpikir yang kokoh dan disiplin, yakni sebuah cara berpikir yang mampu mempertanyakan asumsi dasar, ya, menguji argumentasi secara lebih kritis, serta memelihara semangat skeptisisme atau rasa ragu, ya, rasa ingin tahu yang sehat, dan tidak terjebak pada relativisme maupun dogmatisme, agar masyarakat tidak terjerumus menjadi konsumen yang pasif dari arus informasi yang serba cepat dan dangkal ini. Dalam dunia yang serba dikendalikan oleh sistem algoritmik dan kecerdasan buatan yang mampu menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai, hanya dengan fondasi epistemologis yang kuat dan etika pengetahuan yang tajam dan mendalam, manusia akan dapat mempertahankan otonomi berpikirnya, ya, dan tetap menjadi subjek utama dalam proses pencarian makna, bukan sekedar objek yang terombang-ambing dalam gelombang data tanpa arah dan orientasi nilai. Nah, jadi filsafat ini penting teman-teman, ya, menjadi polisi nilai, menjadi katalisator bahwa pengetahuan itu bisa dikatakan kuat secara ilmiah, kuat secara metodologi, dan itu baik atau tidak untuk diterapkan. Apa manfaatnya ketika teman-teman kita semua kemudian mencoba memahami dimensi ontologisnya, ya, apa yang mendasari sebuah ilmu itu muncul, ya, apa tujuan dari ilmu itu muncul, itu aspek aksiologis, ya, dari mana sumber pengetahuannya, hakikat ilmu itu seperti apa, ya, kemudian ilmu itu menjadi pondasi kita dalam melihat dan mencoba menyelesaikan berbagai problem. Jadi hubungan antara sains dan teknologi yang dalam sejarah perkembangan intelektual manusia seringkali sebagai ranah yang dipandang berdiri sendiri-sendiri, di mana sains bergerak dengan logika objektivitas dan eksperimen, teknologi itu berorientasi pada rekayasa dan efisiensi, serta etika itu berkutat pada pertimbangan nilai dan moralitas, kini semakin menunjukkan ada keterkaitan loh antara sains, etika, dan teknologi itu jangan sampai terpecah dan tidak berjalan seiring, tapi ada keterkaitan yang erat dan bersifat timbal balik, tidak hanya dalam tataran teoretis, tetapi juga dalam praktik sehari-hari, terutama di tengah percepatan inovasi digital yang menembus berbagai aspek kehidupan manusia modern. Nah, dalam konteks ini, setiap kemajuan ilmiah yang didorong oleh perkembangan teknologi digital mutakhir, seperti kecerdasan buatan tadi, AI, ya, penggalian data atau data mining, ya, pembelajaran berbasis mesin atau machine learning, ya, big data dan sebagainya, adalah tidak dapat dan tidak boleh dilepaskan dari implikasi etis yang kompleks dan mendalam. Karena ini akan sangat berhubungan dengan kemajuan kita, ya. Karena ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana kita membangun masa depan kita ke depannya. Sebagai contoh nyata, kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam skala yang masif secara real time, baik dalam sektor kesehatan, pemasaran digital, pendidikan, hingga sistem keamanan publik, memang telah membawa manfaat yang besar. Namun di sisi lain, hati-hati, ya, hati-hati, kita harus punya kontrol sosial terhadap perkembangan media sosial, ya, dampak negatifnya, dampak buruknya, ya, yang itu bisa mengakibatkan juga proses dehumanisasi, ya, bisa mengakibatkan diskriminasi, serta juga bisa mengakibatkan hal-hal yang merugikan kita di masa depan. Nah, oleh karena itu, bagaimana perkembangan ke depan dalam filsafat ilmu ini perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan dalam pemahaman dan juga konstruksi ilmiahnya. Semoga Anda makin paham dengan manfaat filsafat ilmu di era digital, keterkaitan antara sains, ya, etika, dan teknologi digital. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.